Selamat malam teman-teman semuanya. Ini kita sedang menunggu Dr. Dirga Rambe bergabung dengan kita. Oke, ini dari yang sudah bergabung tentang AstraZeneca. Ini Dr. Dirga nanti akan jawab langsung ya. Selamat malam Dr. Dirga, suara saya terdengar jelas kah? Oke. Nah, bisa cek audio lagi? Oke, sekarang sudah terdengar jelas. Oke. Beda kalau nggak pakai jas putih. Di rumah lebih santai jadi. Iya. Oke, sekali lagi selamat malam teman-teman netizen kawal COVID-19 dimanapun berada. Malam ini saya Elina akan menemani teman-teman sejam ke depan melalui obrolan kawal ini bersama juga dengan Dr. Dirga Sakti Rambe, spesialis penyakit dalam, sekaligus vaksinolog termuda di Indonesia. Masih yang termuda sekarang ya dok ya? Enggak. Udah nggak yang termuda lagi. Oke, nah ini jadi terima kasih sudah bergabung dengan kita, Dr. Dirga. Saya ingat ketika kita IG Live bareng itu bulan Januari ya, Januari tahun ini. Waktu itu vaksinasi baru dimulai untuk nakes. Bahkan waktu itu Dr. Dirga pun kelihatannya baru saja divaksin atau malah belum divaksin waktu itu ya. Ya, betul. Jadi waktu itu pilihan vaksinnya cuma ada satu, terus belum ada kumpulan data dari lapangan, real life data mengenai efikasinya, dan sekarang kita sudah punya data lebih lanjut, jadi kita mau mengupdate jagat netizen ini dengan apa yang gosip-gosip terbaru, bukan gosip-gosip, fakta-fakta terbaru tentang vaksin ini. Kita juga sudah mengumpulkan lebih dari 50 pertanyaan yang sudah dikumpulkan netizen sejak semalam. Jadi ada beberapa sebagian pertanyaan itu kami gabungkan untuk mempersingkat waktu. Jadi dengarkan terus karena pertanyaannya nanti akan dibacakan. Dan kalau nanti ada waktu, ada kesempatan, kita juga akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan secara live di sini. Nah, dan kemudian sebelum kita masuk ke sesi tanya jawabnya ini, mau mengingatkan teman-teman juga kalau misalnya keluar dari rumah, jangan lupa pakai maskernya. Di sini saya dan Dr. Dirga live dari rumah masing-masing, jadi tidak ada orang di ruangan ini selain daripada kita sendiri dan juga keluarga serumah. Jadi kita nggak pakai masker. Tapi kalau teman-teman keluar rumah atau sedang menerima tamu yang tidak tinggal serumah, jangan lupa maskernya dipakai. Oke, langsung aja nih kita nih dokter. Ini ada cukup banyak pertanyaan mengenai mudik dan arus balik dan efeknya ke kepada nakes dan juga terhadap kasus mungkin beberapa minggu ke depan. Nah, jadi yang pertama nih ada dari Hopkins David tanya, ancaman lonjakan kasus setelah musim mudik ini sebenarnya real atau tidak? Karena kalau kita lihat beberapa hari belakangan ini kan malah kasusnya itu segitu-segitu aja, malah kelihatannya sedikit. Ya. Jadi jelas ancaman itu ada karena kita tahu memang ada 1,5 juta orang mudik ya. Kalau berita resmi dari pemerintah tentu ada potensi dan itu baru tampak 2 sampai 4 minggu ke depan. Jadi kita ngelihatnya bukan besok ya teman-teman. Nah, kenapa terakhir-akhir ini itu kasusnya sedikit ya karena selama Lebaran saya lihat tes kita jauh sekali menurun. Mungkin karena lab-lab juga berkurang kegiatannya ya. Jadi kita masih antisipasi, tidak kita harapkan, tetapi mungkin terjadi. Gitu. Ya, nah jadi apapun yang bisa kita lakukan untuk mencegah kurvanya itu naik jauh itu kita kita sama-sama kita lakukan. Jadi tetap 3M-nya dijalankan, tetap kurangi interaksi dengan orang-orang di luar, dan juga sebisa mungkin berkegiatan dari rumah. Nah kemudian ini dari Opal Chris, apa yang sebaiknya dilakukan oleh pemudik setelah balik
apakah perlu karantina, perlu tes, perlu ke dokter atau apa gitu? Ya, jawaban sebetulnya harusnya nggak boleh balik ya, dia ditolak karena sudah melanggar aturan gitu sebetulnya. Iya, iya. Tapi kalau memang sudah terlanjur balik dan ingin kembali ya, jadi yang pertama nih, wajib eh, karantina ya, jawab wajib karantina mandiri minimal 10 hari, teman-teman. Minimal 10 hari, paling baik 14 hari. Itu satu ya. Yang kedua, dianjurkan untuk tes PCR. Saya ulangi, tesnya PCR ya. PCR itu dilakukan pada hari ketiga, paling cepat hari ketiga sampai hari kelima setelah dia tiba. Karena kalau terlalu cepat nanti bisa jadi false negatif ya. Sambil nunggu hasil PCR, tetap karantina mandiri. Nanti kalau sudah keluar hasilnya, maka boleh berhenti karantina pada hari ketujuh bila negatif. Itu kalau PCR ya. Kalau tesnya swab antigen dan kita tahu akurasi swab antigen itu jauh lebih rendah daripada PCR, maka swab antigen bisa dilakukan pada hari kedua dan diulangi pada hari kelima. Diulangi setelah 5 hari. 5 hari setelah swab antigen yang pertama. Jadi Itu kalau tesnya upaya-upaya yang hari bisa kedua, kita jadi di lakukan. hari ketujuh begitu ya? Betul, betul. Kalau udah 2 kali negatif, maka relatif lebih lebih aman ya. Nah, jadi boleh nggak PCR sama sekali boleh, tapi harus selesai karantina mandiri selama 10 hari berarti. Gitu. Minimum 10 hari ya? Oke. Okay. Ya. Berarti kalau misalnya nih PCR di hari ketiga atau hari keempat gitu, kan sekarang ada tuh tes PCR, kalau di Jakarta gitu kan bisa tes PCR-nya tuh ada yang hasilnya bisa sehari. Jadi misalnya hari ketiga tes PCR, kemudian di hari keempat itu hasilnya sudah keluar negatif. Itu berarti karantinanya bisa dikelarkan atau tetap bablasin sampai hari ketujuh? 7 hari. Tetap Tetap sebaiknya ya? 7 hari. Ya, kecuali ada kecualinya. Kalau mau diulangi PCR-nya dalam 24 jam, jadi hari ini PCR, besok PCR, dua-duanya negatif, itu boleh, itu aman. Ya, Silakan baik. menyelesaikan karantinanya. Jadi 2 kali tes itu untuk ini ya, untuk meyakinkan ya bahwa itu bukan false Betul. negatif ya. Oke. Nah, Ya. kemudian ini follow up dari itu, dari Colin Water. Kalau ada yang sudah orangnya sudah divaksinasi nih, sudah divaksinasi, kemudian dia mudik, apakah tetap perlu melakukan karantina dan tes seperti yang tadi dokter anjurkan? Jelas ya, sangat perlu ya, itu jawabannya jelas. Jadi vaksinasi itu bukan pengganti pengganti 3M, bukan pengganti protokol, bukan pengganti PCR atau swab antigen. Karena kita tahu vaksin yang digunakan di Indonesia itu belum terbukti mencegah orang terinfeksi. Jadi teman-teman yang divaksinasi itu masih bisa terinfeksi COVID. Tetapi bedanya kalau orang nggak divaksinasi, dia kalau kena COVID, kemungkinan untuk COVID beratnya itu besar. Tapi kalau orang-orang yang divaksinasi karena udah punya antibodi, maka kemungkinan untuk COVID beratnya rendah, kemungkinan untuk meninggal karena COVID-nya sangat kecil. Jadi Ya, tetap harus protokol tadi diteruskan. ya. Jadi baik divaksinasi maupun belum, itu protokol karantina yang tadi dianjurkan oleh dokter Dirga itu tetap berlaku. Tetap sebaiknya dilakukan setelah mudik. Nah, kemudian itu kan tadi kalau orang per orang ya dok ya. Bagaimana kalau Ya, institusi? Jadi hari ini kan mungkin perkantoran sudah mulai buka lagi, pabrik, mall, tempat-tempat ibadah yang sebelumnya agak kosong gitu ya, mungkin karena banyak orang mudik dan sekarang kemudian mereka sekarang mulai kapasitasnya lebih penuh lagi. Nah, apa sarannya bagi mereka? Ya, apa yang bisa mereka lakukan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya pemudik yang lolos dari tes acak atau tidak melakukan karantina seperti yang Dokter Liga anjurkan tadi? ya. Jadi kita harus peduli sama lingkungan kita ya, lingkungan rumah, lingkungan kantor. Tadi itu yang saya sampaikan tadi idealnya seperti itu, Mbak Elina dan teman-teman. Idealnya tes PCR, swab antigen. Tapi kita tahu lah ini Indonesia banyak sekali yang lolos, yang tidak disiplin. Jadi tetap ya 3M itu terutama masker deh ya. Masker itu tidak boleh lepas. Teman-teman di kantor hati-hati. Nanti suasana lebaran apa makan bareng di pantry, maaf-maafan, salam-salaman, please jangan dulu. Apalagi kalau ada yang habis mudik, apalagi harus habis ke tempat wisata, jangan dulu ya. Kita betul-betul ketat, saling ingatkan. Kalau ngelihat ada teman yang nggak pakai masker, ayo pakai maskernya gitu. Jangan ngumpul-ngumpul dulu. Ya, oke.
Nah, ini tadi sudah ada beberapa yang nagih, ayo dong bahas vaksinnya. Gitu. Oke, ini kita mau memulai membahas vaksin. Jadi jangan khawatir, ini pertanyaannya sudah dicatat semua. Nah, ini kita mau memulai dari membahas 10 hal yang belakangan ini banyak dibahas tentang vaksin. Jadi, Ya, Dokter Dirga jawab cepat saja. Ini fakta, ini hoax, atau ada benarnya, tapi ada tapinya. Jadi ya, ada benarnya, tetapi bla 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 gitu. Jadi kita jawab cepat, ada 10 hal. Jadi oke, ya, pertama, kalau setelah divaksinasi kita kena demam atau diare, itu normal karena berarti vaksinnya bekerja. betul. Betul ya? Oke. Kalau sudah Ya, jadi di titik mana kita perlu mulai waspada bahwa ini tidak normal? kalau satu apa lama ya, jadi kalau lebih dari 3 hari nggak balik normal, nah itu kita mesti waspada dan sebaiknya ke dokter. Gitu. Ya, jadi biasanya kan kalau divaksinasi ada alamat atau nomor kontak vaskesnya ya dok ya, atau dokternya Iya, atau apa itu yang bisa betul. dihubungi. Kalau sudah lebih dari 3 hari bisa menghubungi nomor yang ada di kartunya itu. Nah, kalau sudah divaksinasi kita masih bisa kena COVID. Betul sekali, sangat betul. Oke, terus kalau sudah divaksinasi kemudian kita kena COVID pasti tidak bergejala. Tidak salah ya. Jadi yang kemungkinan kecil itu adalah COVID yang berat, tapi masih bisa bergejala. Masih bisa bergejala, tetapi yang kemungkinan Ya, terhindar adalah dari gejala berat sampai fatal. ya, kematian. Ya, Dan itu sudah membantu banget ya kalau untuk dokter betul, dan juga apa teman-teman di rumah sakit, di klinik itu sudah sangat membantu sekali ya. betul, betul. Nah, kemudian ini kalau sudah divaksinasi kita terkena COVID pun tidak akan menularkan ke orang lain. Salah. Karena pada prinsipnya orang yang divaksinasi bisa terinfeksi dan bisa menularkan, Jadi walaupun kemungkinannya lebih kecil ya, ya daripada orang yang nggak divaksinasi. jadi memang apa namanya prinsipnya adalah kalau bisa terkena ya tetap bisa menularkan. Tetapi sekali lagi terkenanya yang tervaksinasi itu akan jauh lebih mudah teratasi ya. Ya. Oke, kemudian kalau yang tervaksinasi masih bisa kena COVID, berarti divaksin atau tidak ada bedanya. Oh, enggak ya, salah. Karena vaksin COVID merek apapun, termasuk Sinovac Bio Farma yang kita pakai, AstraZeneca, itu sangat efektif dalam mencegah COVID yang berat dan kematian akibat COVID. Ya. Jadi gampangnya teman-teman nancep di otaknya ya, Anda nggak mati karena COVID gitu. Ya, kalau yang divaksinasi itu tidak mati karena COVID. Jadi tentu itu sangat signifikan, apalagi di masa pandemi seperti sekarang. Betul, betul. Dan terakhir juga ada data dari Kemenkes mengenai efikasinya Sinovac di antara para nakes ya dok ya. Mungkin bisa jelaskan sedikit tentang Ya. itu sebagai tambahan. Ya, ada penelitian pada tenaga kesehatan di Jakarta ya, ratusan ribu orang. Intinya vaksin Sinovac Bio Farma yang kita pakai luas di Indonesia itu sangat efektif dalam mencegah COVID yang bergejala, COVID yang berat, dan kematian akibat COVID gitu. Tetapi tentu ini kan pada nakes nih, nakes itu cenderung lebih disiplin memakai masker, cenderung Betul. lebih disiplin 3M ya. Jadi mungkin itu jadi catatan. Artinya kalau dicoba diteliti pada masyarakat luas secara random, secara acak, mungkin hasilnya bisa lebih rendah daripada itu. Tetapi ini data pegangan awal bahwa vaksin Sinovac itu sangat baik melindungi kita, Belinda. Ya. Oke, berikutnya. Uh, yang terkena penyumbatan pembuluh darah karena divaksinasi AstraZeneca banyak. Ya. Ya. Nah, ini penting nih. Ini untuk menjawab pertanyaan ke belakang semua. Ya. Dalam soal kedokteran itu, logika berpikir kedokteran itu berbeda sama logika awam. Ya. Kalau logika awam itu, maunya vaksin itu nggak ada risiko sama sekali. Nah, kedokteran tidak seperti itu. Semua produk intervensi kedokteran, obat, vaksin, tindakan pembedahan, itu ada manfaat, ada risikonya. Ya. Jadi, kalau kita ngelihat vaksin, kita mesti lihat ada manfaat, ada risikonya. Makanya orang kan para ahli selalu bilang, vaksin itu aman. Aman itu bukan tanpa efek samping. Ya. Aman itu artinya manfaatnya melebihi dari risikonya. Ini cara berpikir kedokteran, cara berpikir public health. Ya.
Nah, tadi untuk menjawab AstraZeneca, jadi betul, untuk vaksin AstraZeneca ada risiko trombosis atau pembekuan darah yang terjadi pada sekitar 10 orang dari 1 juta orang yang disuntik dengan AstraZeneca. 10 dari 1 juta. Dari Ya. 1 juta. Nah, ini kalau dibandingkan dengan risiko trombosis karena penyakit COVID, ini jauh lebih kecil. Kalau Makanya risiko di situ trombosis kalau kena COVID berapa banyak ya? Seberapa tinggi ya? yang saya lupa angka persisnya, tetapi sekitar belasan persen, Mbak Ina ya. Jadi belasan persen itu tentu tinggi sekali. Tadi kan hanya 10 dari 1 juta ya. Jadi jadi itulah yang disebut aman. Jadi kalau dibandingkan dengan risiko karena COVID, risikonya jauh lebih kecil. Tetapi risiko itu ada gitu. Ya. Nah, ini yang saya juga kalau ngobrol sama teman-teman juga kita suka ngobrolnya begini. Jadi sama pembekuan darah karena COVID-nya yang 10%, 11% ini nggak takut, tapi sama risiko pembekuan darah karena vaksin yang 0,000 sekian persen itu takut. Jadi sebenarnya tidak proporsional ya kalau kita melihat dari sisi itu. Ya. Oke. Kemudian ini, banyak yang meninggal karena divaksinasi. Enggak. Ya, jadi kalau kita menyatakan meninggal karena divaksinasi, berarti ada hubungan sebab akibat. Artinya dia meninggal karena vaksinnya. Itu sampai sekarang belum ada yang terbukti. Ya, jadi ada orang beberapa kasus di seluruh dunia yang meninggal setelah divaksinasi, tetapi sampai sekarang belum ada satupun yang terbukti meninggal karena kandungan vaksinnya itu belum ada. Ya, itu yang kita lihat. Ya. Jadi kita hanya jangan melihat satu kasus yang kemudian di blow up, kemudian dikira, dan karena kita mendengar itu dari banyak WAG, karena kita mendengar itu dari membaca itu dari banyak berita online gitu, kemudian sepertinya kelihatannya jadi banyak gitu ya gitu. Padahal sebenarnya kalau dilihat itu yang dibahas orang yang sama atau kasus yang sama gitu, yang sepertinya teramplifikasi banyak karena ya media outletnya banyak, WAG-nya banyak gitu. Kemudian ini sekarang ini mengenai vaksin mandiri atau vaksin gotong royong nih, Dok. Saya bisa beli vaksin sendiri dengan skema gotong royong. Itu benar atau tidak? Enggak. Salah. Ya, jadi bukan untuk individu, tapi untuk perusahaan yang mendaftarkan karyawannya. Nah, berarti ini ada follow up dari situ. Kalau saya bayar vaksin mandiri, saya bisa pilih merek? Nggak bisa. Emangnya beli mobil? Nggak bisa. Nggak bisa. Makanya yang pilih perusahaannya, karyawannya tinggal terima gitu ya. Oh ya, untuk vaksinasi mandiri atau gotong royong itu menggunakan merek Sinopharm ya, Sinopharm dan juga nantinya CanSino, ada 2 ya. Ya. Kemudian ini pertanyaan terakhir di fakta atau hoax ini. Semakin panjang jeda vaksinasi pertama dan kedua, merek apapun, itu semakin efektif. Salah. Ya. Vaksinasi harus diupayakan on time, dan kalau melewati rekomendasinya, misalkan 28 hari lewat, itu justru kemungkinan untuk efektivitasnya berkurang lebih besar. Gitu. Ya. Berarti pokoknya ketika kita vaksinasi pertama dan kemudian di situ sudah ditentukan vaksinasi keduanya tanggal berapa, kita ikuti tanggal itu ya dok ya. Jangan kemudian baca-baca di mana atau katanya dari siapa di WhatsApp gitu, kemudian kita yang 28 hari kita jadiin 1,5 bulan aja deh, coba-coba gitu ya. Atau yang 3 bulan kita jadi 6 bulan aja deh gitu. Oke. Nah ini ada banyak banget nih sekarang pertanyaan mengenai vaksinasi. Saya akan bacakan satu persatu. Yang pertama ini mengenai, ada beberapa pertanyaan mengenai efikasi dari vaksinnya itu sendiri. Yang pertama itu dari Lipi, efikasi dosis kedua AstraZeneca ini berapa ya dok? Atau efikasi sampai AstraZeneca efikasi. Ya. Sampai sekarang untuk yang dosis kedua itu belum dirilis datanya, tetapi kita lihat data yang dari yang dosis pertama itu mencegah terinfeksi ya. Jadi AstraZeneca itu bisa mencegah terinfeksi itu 65%, kemudian kalau yang mencegah COVID bergejala sekitar 72%. Itu dosis pertama. Artinya dosis keduanya pasti lebih tinggi daripada itu. Yes.
Kemudian dari Maharani Hasar dan Lucky Widiawati. Nah, vaksin yang sekarang kita dapatkan itu bisa bertahan berapa lama efikasinya atau efektivitasnya? Apakah tahun depan atau beberapa bulan lagi kita mungkin sudah perlu divaksin lagi? Untuk merek, Okay. halo, Di ya, sini untuk tidak disebutkan merek apa sih di pertanyaannya. Jadi mungkin sekilas kita bisa dijelaskan apakah ada perbedaan kalau kita pakai merek yang ya, A versus yang B. untuk merek apapun, teman-teman, sampai saat ini kita belum tahu pasti berapa lama durasi proteksinya, ya. Tetapi diperkirakan sekitar 1-2 tahun dan bisa lebih lama. Walaupun sekarang memang para peneliti sudah menyiapkan boosternya bila diperlukan. Semoga sih nggak perlu ya. Ya, mudah-mudahan tidak perlu. Ya, kelihatannya ini bisa jadi pertanyaan ini timbul karena sudah ada diskusi terutama di Amerika mengenai apakah perlu Pfizer untuk dosis Ya. booster ya. Tapi ya kita sampai saat ini belum ada yang pakai Pfizer, jadi ya udahlah, itu Betul. bahasnya nanti aja kita IG live lagi gitu. Oke, dari sate ayam bumbu kacang, jadi lapar. Apakah vaksin yang sekarang ada di Indonesia itu efektif terhadap varian-varian yang baru? Apakah vaksin yang sekarang ada di Indonesia efektif terhadap varian-varian yang baru? Aduh, dokter Dirganya ini. Uh, suara saya bisa terdengar, dokter? Halo, halo, sorry tadi sempat Ya, putus, Mbak. oke, Gimana? sekarang jelas. Sorry. Sip, aku ulang ya. Mana Ya, pertanyaannya? Apakah vaksin yang sekarang ada di Indonesia efektif terhadap varian-varian baru? ya, secara umum untuk vaksin Sinovac Bio Farma itu masih efektif, ya. Kemudian untuk AstraZeneca itu kurang efektif terhadap beberapa varian tertentu, misalkan varian dari Afrika Selatan, ya. Ya. Nah, tapi kita mesti hati-hati nih. Makanya kita jangan sampai harus mencegah supaya varian-varian baru yang aneh-aneh ini tidak masuk ke Indonesia. Gitu. Oke. Nah, lagi by the way, kalau kita ngomong soal varian, Senin depan kita akan ada diskusi khusus mengenai varian dan mutasi bersama Mas Riza Putranto. Jadi ada beberapa teman yang sudah tanya mengenai varian-varian baru ini, pertanyaannya kami simpan, kita akan bahas Senin depan jam yang sama. Ngiklan. Oke, kemudian ini ada beberapa pertanyaan mengenai bolehkah saya divaksinasi. Yang pertama dari Anjani Nadia, ada Lazel, dan ada dari Nel Y09. Nah, kalau kami memiliki asma akut dan kemudian masih rutin menggunakan Ventolin inhaler serta nebulizer, apakah boleh divaksin? Boleh, selama pada hari atau saat divaksinasi dia sedang tidak kumat, nggak bengek. Ya, jadi kalau nggak sesak, silakan boleh. Oke. Oke, jadi yang penting hari itu tidak bengek, bisa divaksinasi. Kemudian dari W. Ebert, apakah yang didiagnosa kanker dapat divaksin? Tidak ada keterangan lain Bisa. sayangnya, jadi kita nggak tahu apakah sudah remisi atau masih perawatan. Boleh, asal satu, pengobatannya sudah selesai, ya. Jadi artinya kalau masih kemo, masih operasi, ya jangan dulu gitu. Dan yang kedua, memang dokter yang sehari-hari merawat kankernya menyatakan boleh vaksinasi. Demikian. Oke, jadi kalau ragu-ragu, tanyakan dokternya. Jangan bikin keputusan sendiri. Oke, dari Nunadi 89, apakah orang dengan gangguan tiroid boleh divaksinasi? Boleh, ya. Hipertiroid atau hipotiroid, asalkan dia terkontrol, minum obat rutin, ke dokter rutin, boleh vaksinasi. Oke, jadi kata kuncinya terkontrol ya dokter ya? Ya, betul. Jadi kemudian ini, hepatitis B kronis, walaupun tidak ada gejala, apakah bisa divaksinasi? Boleh Dan kalau banget, bisa, boleh. apa syaratnya? Ya, hepatitis penyakit hati kronik ya, hepatitis B, hepatitis C itu boleh vaksinasi selama dia tidak sedang akut. Jadi orang yang hepatitis itu kronik bisa kambuh, bisa kumat, eksaserbasi namanya. Kalau sedang tidak
kuning, kakinya sedang nggak bengkak, perutnya nggak bengkak, boleh vaksinasi. Oke. Kemudian dari Blooming Youth, persiapan orang komorbid yang orang dengan komorbid hipertensi sebelum divaksinasi apa ya dok ya? Ini secara umum ya, di Secara hipertensi, umum. diabetes. Anda pastikan minum obat teratur ya. Anda pasti kalau perlu ke dokter dulu gitu. Jadi pas hari H tensinya nggak tinggi gitu, dan udah jangan cemas, relax aja. Ya. Gitu. Kemudian ini pas sekaligus kita lagi bahas eksklusi, ini ada pertanyaan dari Evelyn Kristianti, apakah kalau sedang program hamil boleh divaksinasi? Jadi belum hamil tapi sedang program hamil. Boleh ya, setelah vaksinasi COVID pun boleh hamil anytime, kapan saja. Memang ada anjuran dari Perhimpunan Dokter Kebidanan Kandungan di Indonesia itu untuk menunda 1 bulan. Tetapi itu sifatnya hanya anjuran, dan kalau kita lihat rekomendasi dari yang badan-badan kesehatan lainnya itu tidak ada anjuran untuk menunda kehamilan setelah vaksinasi ya. Anytime boleh hamil. Oke, ini ada satu lagi nih, saya baca nih baru aja masuk pertanyaannya dari Wendy Verike. Kalau pernah terkena Stephen Johnson syndrome, apakah boleh divaksinasi? Stephen Johnson adalah bentuk reaksi alergi berat ya. Jawabannya boleh vaksinasi, tetapi sebaiknya di rumah sakit. Jangan di klinik, jangan di sentra vaksinasi, karena kalau ada reaksi alergi kita bisa antisipasi. Silakan di rumah sakit. Oke, ya. Kemudian ini coba saya sebentar mau browse sebentar, ada lagi nggak ya mengenai eksklusi? Oke, eksklusi sudah habis. Nah ini kemudian ini mungkin dokter juga sering ditanya juga ya, apakah sebelum vaksin saya perlu tes ini, saya perlu tes itu, terus setelah saya divaksinasi apakah perlu tes ini, tes ini, tes itu? Mungkin apa namanya? Ini ada beberapa pertanyaan yang saya akan bacakan. Jadi misalnya dari Triana Nana 19, apakah sebelum vaksinasi harus tes COVID-19 dulu? Memastikan kalau Enggak, negatif? Nggak harus ya? tidak perlu. Kecuali sedang bergejala ya. Nah, Ya, kalau sedang ya, bergejala pun sebenarnya nggak perlu COVID, sedang sakit apapun memang sebaiknya tunda kan dok? ya, ya, ya. Oke, jadi tidak perlu tes COVID dulu, yang penting sedang dalam kondisi sehat. Ya. Kemudian dari susah amat nama akunnya 1616 VIP 1616. Kalau saya survivor COVID, jadi saya sudah sembuh COVID sebulan. Apakah saya perlu check up dulu? Apakah saya harus menunggu atau bisa langsung divaksin? Setelah 3 bulan boleh langsung vaksinasi, tidak perlu cek apapun. Oke, ya jadi tunggu 3 bulan setelah dinyatakan sembuh dan kemudian bisa divaksinasi. Nah kemudian ini, apakah sebelum vaksinasi perlu tes di dimer dulu? Oke. Di dimer itu udah pinter-pinter sekarang ya, makin masyarakat netizen udah jago banget. Jadi di dimer itu adalah pemeriksaan di darah untuk menunjukkan apakah ada gangguan pembekuan darah atau tidak. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini direkomendasikan untuk mereka yang punya riwayat gangguan pembekuan darah ya, kemudian yang berisiko tinggi. Tapi kalau rekomendasi secara umum tidak. Kan berarti semua orang mau vaksinasi harus cek di dimer, tidak. Selain itu harganya mahal dan hanya tersedia di kota-kota besar gitu. Ya, ya. Lagi pula mungkin ini mengantisipasi yang tadi ada soal pembekuan darah itu ya, tapi kembali lagi ke poin dari Ya. Dr. Dirga sebelumnya, kemungkinan bahwa pembekuan darah ini terjadi atau trombosis ini kan sebenarnya sangat-sangat kecil gitu, 0,000 sekian persen gitu. Sehingga apakah benefitnya dan biayanya itu jauh melebihi apa sih namanya rasa amannya gitu ya. Jadi apakah worth it gitu untuk melakukan tes itu gitu. Apalagi kalau tidak aksesnya tidak mudah. Oke, kemudian nah ini tadi sebelum tes, sebelum vaksinasi. Nah, sesudah vaksinasi, nah ini ada pertanyaan. Apakah sesudah vaksinasi perlu tes antibody? Apakah harus? Tidak. Ya, nah, sampai saat ini tidak ada rekomendasi mengharuskan cek antibody. Dan kita tahu mayoritas orang yang divaksinasi akan punya antibody, gitu ya. Dan jangan lupa juga ada kekebalan lainnya. Jadi selain antibody ada kekebalan seluler namanya, yang itu kita nggak bisa periksa. Ya. Tapi apakah boleh? Boleh, silakan ya, silakan. Tetapi hati-hati, pemeriksaannya harus yang spesifik dan timingnya kira-kira 1 bulan setelah vaksinasi yang kedua, gitu. Tapi sekali lagi tidak harus.
Jadi jangan begitu divaksinasi langsung cek antibodinya, kemudian suntik kedua saya itu cek antibodi lagi gitu ya. Jadi sebulan setelah vaksinasi yang kedua, kalaupun mau, karena sebetulnya anjurannya adalah tidak perlu. Nah kemudian ini kayaknya nanya ini sudah tes antibodi nih. Kalau saya kadung tes antibodi, ternyata jumlah antibodinya dikit gimana dok? Ya, sampai sekarang belum ada angka atau nilai cut off yang disepakati ya. Berapa yang dibilang bagus, berapa yang dibilang jelek, itu belum ada. Jadi, bagi teman-teman yang udah terlanjur cek dan udah terdeteksi, mau dia 9, 10, 60, 80, sudah cukup. Nggak usah diulang-ulang, itu cukup. Gitu. Ya, ya, ya. Oke. Nah, kemudian dari sisi Lia Valentin, kalau sudah divaksinasi lengkap, apakah masih perlu tes antigen untuk kumpul-kumpul atau ketemu keluarga selama kita masih melakukan 3M? Masih tetap ya. Jadi tadi saya bilang vaksinasi itu tidak menggantikan, tapi melengkapi komplementari ya dengan 3M, dengan yang lainnya. Jadi walaupun teman-teman udah vaksinasi, jangan merasa, wah saya udah bisa pakai masker. Tidak. Kalau ada kejadian yang berisiko tinggi ya, habis kontak dekat, lalu tadi habis kumpul-kumpul gitu ya, sebaiknya memang tetap periksa, walaupun sudah vaksinasi. Ya, oke. Kemudian ini ada pertanyaan mengenai vaksinasi untuk masyarakat umum, dok. Ini dari Diana Didin dan juga dari Jewel Danika. Nah, kabarnya kan vaksinasi publik atau untuk umum akan mulai bulan Juli. Sebelumnya kayaknya sempat disebut April atau Mei gitu ya. Kok lama banget ya? Gitu. Mungkin ada penjelasan kenapa ada perubahan perubahan timeline ini, dok? Terus terang banyak kendala, terutama dalam vaksinasi untuk lansia. Jadi kan yang pertama untuk tenaga kesehatan itu katakan udah selesai ya. Yang kedua untuk petugas publik dan tiga untuk lansia. Nah ini yang lansia ini lama banget kecepatannya, sehingga kita nggak bisa tiba-tiba pindah gitu ya untuk masyarakat umum, padahal prioritasnya untuk lansia dulu gitu. Jadi pemerintah sedang ngebut dengan segala cara meningkatkan vaksinasi pada lansia. Gitu. Sebenarnya mungkin bisa dijelaskan nggak dok, kenapa lansia gitu? Kenapa kita harus benar-benar sangat mengedepankan atau mengutamakan lansia ini gitu? Dan mungkin juga kalau misalnya dari dokter Dirga ini ada beberapa tips gitu, bagaimana caranya kita bisa meyakinkan orang tua kita yang masih ragu-ragu divaksinasi. Dari seluruh dunia itu konsisten datanya bahwa lansia kalau kena COVID ya makin tua usianya maka makin besar kemungkinan untuk kena COVID berat termasuk kematian akibat COVID. Dan di Indonesia itu kalau kita lihat secara nasional ya kurang lebih itu 1 dari 3 pasien COVID yang dirawat di rumah sakit itu lansia. Gitu. Kemudian 30% kematian akibat COVID itu juga terjadi pada lansia. Makanya lansia mesti dilindungi. Itu poin-poinnya. Terus yang kedua, gimana caranya ya? Terutama kita sebetulnya yang muda-muda nih, anaknya, cucunya, ya kita yang harus proaktif. Yang lansia mungkin udah nggak melek teknologi lagi, udah susah serba sekarang ini gitu. Jadi kita proaktif gitu. Kita yang ngasih tahu, kita yang berinisiatif. Jangan kita yang kena hoax terus kita melarang mereka untuk vaksinasi, tidak. Justru kita harus membawa lansia, orang tua kita, nenek kita itu ke tempat vaksinasi terdekat gitu. Ya, ya. Jadi kita bisa mungkin ada beberapa cara yang ini juga saya lakukan juga di lingkungan saya. Itu yang pertama, mereka tidak melek teknologi, bantulah daftarkan secara online. Atau kedua, mereka mungkin bingung dengan banyaknya informasi yang mereka dapatkan gitu ya. Bantulah kita memilah informasi yang benar gitu, yang berdasarkan fakta untuk mereka. Gitu. Ketiga gitu, kalau mereka sudah nggak mobile lagi atau mereka nggak tahu lokasi vaksinasinya itu di mana, antarkanlah mereka ke sentra vaksinasi atau ke puskesmas terdekat, kita bantu mereka melewati proses screeningnya atau proses pengisian kuesionernya itu supaya lebih lancar. Kemudian saya juga sempat pernah ditanya sama salah satu ya om lah gitu ya, dia tanya gitu, saya kan sudah tua, om kan sudah tua gitu, vaksinnya biar buat anak om aja gitu. Ya tuh saya bilangnya waktu itu sama om saya gini, om kalau om tidak divaksinasi itu vaksinasinya buat orang lain, bukan buat anak om gitu. Anak om itu gilirannya masih nanti gitu. Jadi nggak bisa gitu. Betul. Kemudian di vialnya ditulis ini buat anak saya gitu, kemudian dibawa pulang gitu kan nggak bisa juga gitu.
Udah Ya, ini buat jatahnya gitu. Om, anak Om nanti ada jatahnya lagi dari pemerintah. Saya sih ngomongnya waktu itu begitu. Apa namanya? Oke, kemudian ini ada lagi bagaimana ini sekali lagi ini dari Putri Dewi dan dia juga bukan kelompok prioritas. Bagaimana mendaftarkan diri untuk mendapatkan vaksinasi, terutama karena di rumah ada keluarga yang sudah berumur. Jadi kalau vaksinasi lansia kan kita tahu mereka prioritas ya. Tetapi bagaimana dengan orang-orang yang satu rumah dengan orang-orang yang lansia dan mungkin sudah punya komorbid ini, Dok? Ya, sayangnya memang masih harus nunggu giliran ya. Mungkin tadi sekitar bulan Juli ya. Walaupun sekarang sebenarnya banyak jalur nih. Ada vaksinasi untuk pelaku ekonomi kreatif, vaksinasi untuk guru, tenaga pengajar, pendidik. Silakan deh pokoknya coba proaktif ya. Sebenarnya banyak informasi berserakan tuh di Instagram di mana kadang-kadang bisa maksudnya bisa mengikuti jalur-jalur tersebut secara resmi nih. Jadi tidak mengambil hak orang lain ya Ya, secara resmi, silakan gitu. ya. Ya, jadi ya kuncinya kita rajin mencari info ya, terutama info Ya. lokal ya, karena kecepatannya kan juga berbeda-beda ya di beda daerah sudah beda tahap juga bisa gitu. Kemudian ini ada yang bertanya tadi disebut mengenai guru, kemudian juga apa namanya pelayan publik gitu ya. Ini ada yang tanya, saya ini guru privat, jadi saya nggak terdaftar di institusi sekolah kan. Nah, Ya. adakah caranya supaya saya bisa divaksinasi? Karena bagaimanapun sebagian murid itu minta lesnya tatap muka. Setahu saya memang belum bisa karena Belum bisa guru ya. tenaga pendidik itu yang vaksinasi yang ada di database tercantum di database tenaga pengajar. Jadi kalau guru privat mungkin memang belum bisa. Ya, jadi tunggu untuk masyarakat umum, untuk Mbak yang bertanya. Oke, kemudian ini ada beberapa pertanyaan tentang vaksinasi anak juga nih. Dari Xiaoqi Johan, apakah kita juga akan menggunakan Pfizer untuk usia 12 sampai 17 tahun di Indonesia? Ya, yang pertama vaksin Pfizer itu salah satu yang direncanakan untuk didatangkan, tapi kita belum tahu kapan dan belum tahu berapa banyak, belum tahu distribusinya kemana, itu satu Ya, ya. Yang kedua, tetap akan diutamakan dulu untuk orang dewasa, terutama yang berisiko tinggi tadi, lansia. Saya ya, pikir anak-anak pada saat ini belum menjadi prioritas gitu. ya. Karena itu juga kalau kalau saya nggak salah dengar itu juga masih diuji ya dokter ya. Jadi itu juga belum belum digunakan kan sekarang untuk anak-anak gitu. Untuk Pfizer di Amerika sudah mulai digunakan, Pak. Sudah Untuk mulai ya. mulai usia 12 sudah mulai digunakan, 12 tahun. Gitu. Oke, tapi belum karena ya di sini juga kita vaksinnya belum ada ya. Nanti kita IG live lagi kalau sudah datang vaksinnya. Oke, kemudian ini kira-kira kapan anak bisa divaksinasi supaya orang tua itu merasa aman mengembalikan anak ke sekolah? Ya, untuk Indonesia menurut saya belum tahun ini. Belum tahun ini ya kalau Ya, untuk anak-anak belum. divaksinasi ya. Kita Ya, masih fokus di kelompok prioritas dan juga kelompok umum dewasa ya. Oke, ya. kemudian, nah ini ada yang beberapa yang bertanya tentang ini membandingkan merek-merek yang sudah ada di Indonesia. Jadi tadi sudah disebutkan mengenai AstraZeneca ya, kita nggak akan ulang lagi. Nah, tapi kan ada berita saya lupa kemarin atau 2 hari yang lalu itu mengenai penghentian sementara penundaan penggunaan satu batch AstraZeneca. Nah, jadi ini ada pertanyaan dari 2 orang, Septi Nandan dan Emma Tania. Kalau vaksinasi pertamanya sudah AstraZeneca, lalu vaksinasinya itu di stop, yang AstraZeneca, dosis keduanya gimana ya dok ya? Ya, ini banyak masyarakat yang salah paham. Jadi yang di stop bukan AstraZeneca secara keseluruhan, tidak. Tetapi hanya batch tertentu ya. Batch itu nomor seri tertentu gitu. Karena masih dalam proses investigasi. Jadi tentu teman-teman yang sudah vaksinasi dengan AstraZeneca, yang kedua tetap sesuai jadwal dan pasti akan menggunakan batch yang berbeda dengan yang Ya, kemarin di stop gitu. ya. Kemudian ini dunia nia. Kalau saya bisa memilih antara Sinovac atau AstraZeneca, menurut dokter mending yang mana? Setiap vaksin punya kelebihan dan kekurangan ya. Jadi saya kasih contoh aja, vaksin Sinovac misalkan, Sinovac Bio Farma itu kipinya sangat jarang demam ya. Tetapi memang belum terbukti mencegah penularan. Orang masih bisa tertular. AstraZeneca itu kipinya jauh lebih sering, demamnya lebih sering, sakit-sakit pegelnya lebih sering, tetapi dia bisa mencegah penularan. Jadi udahlah, semua vaksin itu pada akhirnya relatif sama dan gunakan yang memang sesuai dengan giliran Anda.
Jadi Ya, kalau dapatnya AstraZeneca, AstraZeneca gitu ya. ya. Jadi yang terbaik yang terbaik adalah yang paling mudah didapat, yang paling tersedia Ya, untuk saat ini gitu. Sama nih, saya juga lagi nunggu giliran divaksin juga. Jadi apa namanya? Oke, kemudian ini ada lagi. Nah, ini ada sekarang ada beberapa pertanyaan lagi mengenai kondisi yang bisa atau tidak bisa divaksinasi. Ini saya bacakan sekarang. Um, dari Nahdia, apakah yang memiliki rinitis alergi yang rutin pakai nasal spray dan cuci hidung boleh divaksinasi, dan kalau misalnya ya, apakah bisa segala macam merek? boleh. Dan merek apapun boleh. Ya. Kemudian ini ada satu lagi pertanyaan, kalau ibu menyusui bagaimana, dok? Boleh. Ibu menyusui boleh vaksinasi merek apapun dan berapapun usia anaknya atau bayinya ya. Ya. Gitu. Kemudian dari Devi 5204, kalau riwayat batu ginjal boleh langsung divaksinasi atau harus konsultasi dulu ke dokter? Ya, selama tidak ada gangguan fungsi ginjal yang berat, itu boleh vaksinasi. Kalau ragu, ke dokter dulu ya. Ya, oke. Ya, kemudian ini ada pertanyaan lagi tentang KIPI atau kejadian pasca imunisasi. Ini sudah dijelaskan ya, benarkah efek lemas ke badan dari vaksin AstraZeneca lebih sering daripada Sinovac? Tadi dokter sudah sebutkan ya, Betul. memang lebih sering, tapi seharusnya tidak lewat dari 3 hari ya. Ya, umumnya. Oke, kemudian dari Lista Novalina 9. Nah, kemudian instansi kami sudah menyelesaikan 2 kali vaksinasi dan beberapa teman mengalami meriang, nyeri sendi, gatal-gatal, dan meler. Ada yang sudah sampai sebulan lebih. Apakah ini efek vaksin? Itu tidak lazim ya, sampai 1 bulan gitu tidak lazim. Jadi saya perlu menekankan bahwa tidak semua KIPI, tidak semua kejadian ikutan pasca imunisasi itu disebabkan oleh vaksinnya. Kadang-kadang hanya koinsiden. Intinya kalau ada keluhan setelah vaksinasi yang sudah lebih dari 3 hari, 1 minggu, 2 minggu, ke dokter deh, periksa. Ya, Takutnya ada kondisi atau penyakit yang lain. Gitu. betul. Jadi pokoknya cut off-nya 3 hari ya dokternya. Jadi Ya, pokoknya di hari ketiga, 3 hari sesudah divaksinasi masih ada kondisi-kondisi yang tadi baru saja disebutkan, jadi nyeri sendi, flu, meriang, atau ya, demam-demam, sumeng gitu, hubungi dokternya. Alamat dokter. kontak dari dokter atau klinik yang menyuntik itu semestinya ada di kartu vaksinasinya. Oke, kemudian ini nah, ini ada pertanyaan dari Pavilion 2 Putri. Dok, saya sudah vaksin lengkap 2 tahap. Saya mau vaksin flu untuk tambahan perlindungan, apakah itu efektif atau perlu? Ya, sangat dianjurkan. Vaksinasi influenza merupakan salah satu vaksinasi yang sangat dianjurkan pada masa pandemi. Dan silakan, boleh kapan aja, boleh sebelum vaksinasi COVID, boleh setelah vaksinasi COVID. Ada ketentuan nggak sebaiknya dijeda berapa lama atau ya lanjut aja asal sehat? Rekomendasi yang lama itu di jeda 1 bulan, tetapi yang terakhir sudah nggak ada. Jadi Nggak ada. anytime, boleh kapan aja. Ya, Ya, jadi hajar aja pokoknya, yang penting badan sehat ya. ya, Oke, dari Bung Jah, apakah lansia dengan pembengkakan jantung dan pengapuran bisa divaksinasi? ya. Ini kalau lansia itu memang setiap orang kondisinya relatif berbeda-beda sekali. Jadi prinsipnya mau lansia, mau nggak lansia itu kan ada screening ya. Sebelum vaksinasi itu ada pertanyaan penyaring apakah orang tersebut layak atau tidak vaksinasi. Prinsipnya kalau dia lolos lolos screening, dia layak vaksinasi. Tapi kalau tidak, itu akan ditunda dan akan diminta untuk ada rekomendasi di dokter penyakit dalam. Jadi kalau ragu-ragu, udah deh, mending ke dokter dulu, boleh ke penyakit dalam, boleh ke ahli geriatri ya, atau penyakit untuk yang lansia, nanti minta surat layak atau tidak layak vaksinasi. Ya. Dokter geriatri sedikit sekali di Indonesia, dokter. Ya udah, ke dokter penyakit dalam aja kalau gitu. Oke, nah ini ada pertanyaan bagus nih dari Ira SD. Setelah vaksinasi, kapan saya bisa mendonor darah? Ya, anjurannya sebetulnya ini bervariasi ya kalau kita lihat ininya, tapi sepengetahuan saya untuk PMI itu 1 bulan ya sebetulnya, tetapi kalau ngelihat best practice-nya sampai sebenarnya 2 minggu cukup, 2 minggu cukup, tetapi kita harus mau nggak mau mengikuti aturan dari PMI, rekomendasi PMI. Nah, ini dari Eka Kakak Marlina.
Sinovac dan Sinopharm kok belum dapat rekomendasi dari WHO ya dok ya? Satu Sinopharm sudah, ya Oh Sinopharm sudah. Sinopharm sudah Ini benar, baru teman saja keluar ya? sudah. Jadi tidak ada keharusan untuk suatu vaksin bila digunakan di suatu negara itu mendapatkan rekomendasi WHO. Tidak ada keharusan. Betul. Karena itu sebagian dari proses EUL itu ya, emergency use listing adalah proses administratif sebetulnya. Itu sebetulnya ya. Jadi kalau kita yakin dengan datanya, safety-nya, ininya silakan. Dan Sinovac dalam proses, saya cukup yakin dalam waktu yang nggak lama akan keluar juga rekomendasi. Dan selain review dari WHO kan juga otoritas kesehatan di masing-masing negara juga melakukan review ya. Kalau di Indonesia Betul. di BPOM. Nah, ini ada pertanyaan dari Ana Zifah, bolehkah vaksinasi untuk orang berkebutuhan khusus seperti misalnya anak tunagrahita? Boleh ya. Jadi tunarungu, tunagrahita, selama dia lolos pertanyaan screening secara umum itu boleh vaksinasi. Ya. Kemudian Yusinda 5122, apakah riwayat ITP boleh vaksinasi? Sekarang sudah remisi. Boleh, tetapi satu tidak disarankan pakai vaksin AstraZeneca karena ini jelas ya, ITP itu adalah gangguan pada trombosit, jadi jangan pakai AstraZeneca. Yang kedua, pastikan remisi terkontrol, minta surat keterangan dari dokter. Ya, oke. Ini ada satu lagi hubungannya dengan kanker rumah, Mike. Penderita kanker ovarium, apakah boleh divaksin? Ini tidak ada keterangannya sudah remisi atau masih treatment ya. Jadi mungkin bisa diulangi dokter statementnya yang tadi mengenai pasien kanker. Kanker jenis apapun secara umum, selama tadi sudah remisi, terkontrol ya, selesai terapi, selesai pengobatan, itu boleh vaksinasi. Oke. Kemudian, nah ini ada pertanyaan yang bagus mengenai penanggung jawab jika ada KIPI. Jadi apa kebijakan dari pemerintah jika ada orang yang divaksinasi itu meninggal dunia atau terkena KIPI berat lah gitu ya? Ya, itu sudah diatur dalam peraturan Menteri Kesehatan atau Presiden, saya lupa. Intinya akan ditanggung oleh negara. Baik perawatannya sejak awal ya, untuk KIPI yang perlu dirawat, dan kemudian sampai dia seandainya meninggal, itu seluruhnya ditanggung oleh negara. Ya. Kemudian, nah ini dari Zanes Sugiri. Nah, jadi untuk vaksinasi kedua, jika harus mundur karena ada sakit atau penyebab lain, batas pengundurannya itu berapa lama yang masih efektif, dokter? Ataukah harus mengulang dari pertama lagi? Yang jelas tidak perlu mengulang, dan kalaupun mundur tadi, jangan jauh-jauh dari rekomendasinya. Jadi kalau 28 hari, ya mundur 30 hari, ya nggak apa-apa. Tapi jangan mundurnya 2 bulan, karena makin lama diundur, maka kemungkinan efektivitasnya berkurang itu lebih besar. Gitu. Ya. Oke, jadi kalau misalnya harus mundur pun karena satu lain hal, segera susul. Ya. Oke. Nah, kemudian coba saya lihat saya ada. Oke, kemudian ini ada pertanyaan. Kalau misalnya non WNI, pemegang KIMS, KITAS, izin kerja, apakah sudah ada informasi bagaimana bisa divaksinasi? Belum ya, kecuali yang berdomisili di Bali. Kalau di Bali bisa, kalau punya KITAS dan di Bali itu boleh vaksinasi, tapi di daerah lain sampai sekarang belum ada. Jadi kembali ke ini apa namanya, kita mesti rajin mencari info dari di daerah masing-masing ya, karena aturan dari pusatnya itu biasanya juga bersikap general, tapi kemudian tiap-tiap daerah itu pasti ada apa namanya, pasti ada kebijakan masing-masing juga sendiri tergantung dari kondisi mereka saat itu. Jadi jangan capek mencari ilmu, mencari informasi, terutama dari situs-situs Pemda atau Dinas Kesehatan setempat. Nah, kemudian ini ada beberapa pertanyaan, ini tidak tentang vaksinasi, tapi tentang COVID-nya sendiri. Jadi ini pertama, ini dari Alvan Mahdi. Nah, dokter sudah ada perbaikan data pandemi nggak sih 5 bulan ini? Kok sepertinya fokusnya di vaksinasi? Itu Mbak Elina yang jawab lebih tahu deh. Soalnya yang ditanya dokter, teman-teman jadi kawan saya bukan dokter. Saya merasakan, saya sebagai dokter ya, garis depan, saya melihat ada perbaikan ya, dan saya selalu bilang gitu, sekarang kita punya functioning Ministry of Health gitu. Ya. Dan saya juga saya juga mau
mengafirmasi ini yang tadi Dokter Dirga sampaikan gitu. Jadi kalau kita melihat jumlah tesnya atau mungkin juga apa namanya masih di level di mana kita masih berharap ini bisa dilipat gandakan lagi. Kita juga berharap bahwa tracingnya itu bisa lebih baik lagi. Cuman kalau mengenai apa namanya visualisasi atau apa namanya data itu sendiri, kita sekarang sudah punya lebih banyak, kita sudah bisa melihat lebih banyak daripada tahun lalu gitu ya. Jadi misalnya data vaksinasi per provinsi itu sekarang sudah bisa dilihat gitu. Kemudian juga apa sih namanya risiko-risiko itu lebih terkomunikasikan. Jadi misalnya jangan mudik karena bla 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 gitu ya. Itu sudah lebih terkomunikasikan, itu sudah lebih berjalan ya. Ya ini apa namanya yang kita harapkan memang masih dari tes dan tracingnya ini yang masih bisa dilipat gandakan, apalagi ini habis musim mudik ya, dan kita sudah melihat bahwa ada tren kenaikan terutama angka kematian gitu. Ini yang kita concern. Jadi yang kita bingung adalah kenapa tren kematiannya itu naik ketika angka kasusnya itu stagnan. Dan ini yang sekarang ini kita sekarang sangat perhatikan datanya tiap hari. Kita harap teman-teman juga netizen juga ikut mengawal dan juga mengawal di daerahnya masing-masing supaya apa namanya teman-temannya kalau lihat teman-temannya misalnya ini kok batuk-batuk, kok sepertinya agak flu gitu, lu pergi tes dong ke puskesmas gitu. Tes di puskesmas untuk suspek itu gratis kok gitu. Jadi kita lakukan apa yang kita bisa gitu. Jadi di satu sisi memang pemerintah perlu menaikkan tingkat tes dan tracing dan apa namanya keterbukaan data itu kita perlu terus push. Tapi di lain pihak juga kalau kita melihat ada teman kita tidak maskeran gitu ya kita ingatkan lah gitu. Kalau kita melihat ada teman yang atau keluarga gitu yang kelihatannya nggak kurang sehat atau apa, kita suruh ke dokter, kita suruh tes, jangan ditunggu sampai terlambat. Gitu. Oke, kemudian berikutnya tentang long COVID ini dok. Jadi dari Anissa Istiana, apakah rontok rambut berlebihan itu bisa jadi gejala long COVID? Bisa jadi ya, terutama kalau sebelum kena COVID gejala itu nggak ada gitu, itu bisa. Bisa jadi ya, memang gejala long COVID ini banyak sekali, dan kalau ada teman-teman di sini yang penyintas atau survivor COVID, bisa gabung di grup COVID Survivor Indonesia, ada di Instagram dan ada di Facebook juga. Di situ ada grup diskusinya dan ada apa namanya pengayaan informasi lah, edukasi mengenai apa itu long COVID dan apa namanya di titik mana kita perlu waspada, kita perlu ke dokter atau apa gitu. Nah, kemudian nih ada lagi pertanyaan dari di Dips. Dok, di kota di mana saya tinggal, penerapan treatment ke pasien itu berdasarkan city value. Jadi yang di bawah 30 diisolasi di tempat yang disiapkan pemerintah, di bawah 20 wajib di rumah sakit. Nah, yang di atas 30 itu isoman. Nah, dari Dokter Dirga ada pendapatkah mengenai hal ini? Yang jelas rekomendasi di tingkat nasional tidak ada seperti itu ya, dan city value itu hanya salah satu indikator gitu, tetapi tidak bisa dijadikan pegangan, dan itu hanya menggambarkan jumlah virus yang ada di saluran nafas pada saat diambil sampelnya gitu, tapi kita nggak tahu secara keseluruhan seperti apa gitu. Ya, jadi saya tidak menyalahkan, tetapi itu kurang lazim ya. Ya. Kemudian ini dari Apu Luciana, bagaimana dengan orang-orang yang statusnya ODA atau HIV positif, apakah bisa divaksinasi? Boleh banget. Teman-teman yang ODA selama minum ARV rutin ya, minum obat HIV-nya rutin, silakan vaksinasi. Oke. Waduh, ini makin kesini makin banyak yang nanya tentang ini, tentang boleh tidak bolehnya divaksinasi. Ini dari Andi Ratni, kalau GERD anxiety, bolehkah vaksinasi? Untuk GERD-nya boleh, untuk anxiety-nya yang penting terkelola ya. Jadi jangan sampai nanti kalau hari A cemas berlebihan, tensinya bisa naik, bisa batal vaksinasinya. Tetapi sebetulnya boleh. Kalau tidak nyaman, silakan ketemu psikiater dulu, ngobrol dulu ya. Tapi sebetulnya boleh. Gitu. Ya. Kemudian ini pertanyaan terakhir ini mengenai, nah ini ada beberapa pertanyaan sebenarnya mengenai kaitan vaksinasi dengan tatap muka. Jadi tadi sudah ada satu ya yang kita bahas gitu, kenapa anak-anak nggak divaksinasi dulu sebelum sekolah buka ya, karena apa sih namanya vaksin kita masih di level dewasa ya. Jadi kemudian, nah ini dokter
bolehkah meyakinkan pemerintah supaya sekolah tidak dibuka dulu? Ya, jadi itu kan rencananya masih bulan apa ya, Juli kalau nggak salah ya, tahun ajaran baru. Nah, memang saya yakin situasinya dinamis dan saya yakin itu kan bergantung pada daerah masing-masing, bukan se-Indonesia dibuka semua gitu, tidak ya. Lalu setahu saya mulainya juga bertahap dari universitas dulu, dari SMA dulu dan seterusnya gitu ya. Dan metodenya juga masih hybrid, jadi bukan langsung tatap muka semua. Setahu saya setengah masih online, setengah offline gitu ya. Intinya bahwa kita semua itu mengawal kok ya. Jadi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, dari masyarakat, dari mana epidemiolog, semua pasti akan concern, akan mengingatkan, akan teriak-teriak nih kalau ini belum waktunya dibuka kok dibuka gitu. Jadi kita ikuti aja ya. Semoga pada saatnya memang kasus kita sudah turun gitu dan boleh untuk Ya. tetap buka gitu. Dan untuk itu kami juga, saya juga mau menambahkan gitu bahwa kondisi kita saat ini dengan tahun lalu itu ada yang beda. Jadi ketika saya lupa bulan Maret atau April tahun 2020 ketika sekolah itu jadi jarak jauh semuanya ya, itu pada saat itu penyakitnya masih sangat-sangat baru dan kita tidak punya banyak informasi tentang bagaimana kita bisa mencegah penularan. Penyakitnya masih sangat baru. Sementara sekarang setelah setahun, kita ilmunya sudah agak lumayan lah gitu ya. Kita tahu bahwa masker itu efektif, jaga jarak efektif, terus kemudian kalau kita menjaga ventilasi udara di ruangan itu baik, itu juga itu juga bisa membantu gitu ya mencegah penularan lebih lanjut gitu. Nah, jadi kita sudah punya lebih banyak informasi tentang bagaimana kita bisa melindungi komunitas sekolah dari penularan. Tetapi itu bukan berarti sekolah aman dibuka gitu ya, dengan serta merta sekolah aman dibuka gitu. Masih banyak hal yang harus dilakukan oleh orang tua dan juga oleh pihak sekolah itu untuk semakin mengamankan sekolah. Jadi misalnya bagaimana dengan pedagang di sekitar wilayah sekolah, bagaimana dengan kantin sekolah, kemudian di level apa, berapa banyak murid yang harus yang bisa kembali ke sekolah, apakah 20%, 25%, 50%, apakah belajarnya dari pagi sampai sore atau kita coba dulu 2 jam, kita coba dulu seminggu sekali atau bagaimana. Nah ini SKB 4 Menteri dan juga SOP dari anjuran instruksi dari Kementerian Pendidikan itu sebenarnya cukup lengkap. Jadi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum sekolah itu bisa menawarkan dual moda ya. Dual moda bukan langsung tatap muka full gitu ya, tetapi bisa menawarkan dual moda. Jadi yang pertama itu adalah sekolahnya sudah mengisi daftar periksa. Jadi checklist sekolah ini punya nggak hal-hal ini di sekolahnya untuk membuat sekolah itu aman. Yang kedua, apakah guru-gurunya, tenaga pendidiknya sudah divaksinasi lengkap? Jadi jangan sekali divaksinasi kemudian sekolahnya dibuka gitu ya. Sementara guru-gurunya belum selesai vaksinasinya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, apakah sekolah itu punya satgas? Punya satgas dan satgas ini bisa membuat satu protokol kalau misalnya ada yang positif, bagaimana tesnya, bagaimana trace-nya, terus bagaimana kita menegakkan protokol di sekolahnya gitu. Dan yang kemudian yang keempat, bisakah kemudian orang tuanya setuju atau enggak? Keputusan terakhir itu tetap di tangan orang tua. Jadi tidak ada pemaksaan bahwa semuanya harus langsung mulai tatap muka. Tapi orang tua punya hak untuk mengatakan saya belum merasa aman mengembalikan anak saya ke sekolah, anak saya mendingan jarak jauh aja dulu. Dan itu perlu diakomodasi oleh sekolah karena sekolahnya juga akan tetap jalan dual moda, bukan segera tatap muka semuanya. Jadi keputusannya itu ada di tangan orang tua. Kalau orang tua merasa belum aman, ya lebih baik tidak tanda tangan dulu daripada ntar gontok-gontokan sama sekolah gitu ya. Nah itu informasi lebih lanjutnya itu ada di situs kawalcovid19.id. Kami sudah menyiapkan berbagai protokol tentang bagaimana mengamankan sekolah, mengurangi risiko penularan di sekolah. Oke. Nah ini pertanyaan terakhir nih dok. Nih sudah mau jam 9. Pertanyaan terakhir dok dari Gia Rahman, kapan kita herd immunity dokter? Ya, ini saya harus jujur apa adanya ya. Untuk COVID-19 ya, untuk penyakit COVID-19 itu herd immunity itu masih belum terlalu jelas. Artinya berapa sih ambang batas yang diperlukan gitu kan? Herd immunity itu disumbangkan oleh dua hal. Satu, orang-orang yang sudah divaksinasi dan orang-orang yang mengalami infeksi alamiah. Sampai sekarang itu belum terbukti, walaupun ada angka 70%, 65% ya, nanti belum terbukti. Jadi
saya selalu bilang yang kita kejar sekarang adalah memvaksinasi seluas-luasnya tadi saya bilang, supaya kalaupun kita sampai terinfeksi COVID, kita tidak COVID berat, kita nggak perlu masuk rumah sakit, nggak masuk ICU, nggak meninggal karena COVID. Itu dulu deh, gitu ya. Karena kalau untuk mengejar herd immunity, memang sampai sekarang kita belum ada gambaran yang pasti, kira-kira begitu. Oke. Ya, dengan pertanyaan mengenai herd immunity ini, saya ingin mengakhiri sesi malam ini. Semoga banyak pertanyaan yang ada di benak para netizen ini terjawab malam ini. Yang tidak nonton dari awal, nanti saya akan save di IGTV. Monggo didengarkan lagi dari awal. Ini banyak pertanyaan, cukup banyak pertanyaan yang tadi masuk live, itu sebenarnya sudah dibahas tadi di menit-menit awal. Kemudian silakan bagikan informasinya ke teman-teman, ke keluarga gitu, bila dirasa berguna. Nah, ingin sedikit mengulang aja beberapa poin yang tadi Dr. Dirga sudah jelaskan. Jadi yang pertama, vaksin yang terbaik itu adalah vaksin yang tersedia sekarang untuk teman-teman. Nah, kalau misalnya masih belum jelas mengenai bagaimana cara daftarnya atau apa gitu, cari informasi di daerahnya masing-masing, karena ada perbedaan sedikit mengenai mereka sudah sampai di tahapan mana, siapa yang sekarang bisa divaksinasi, cara daftarnya bagaimana gitu. Jadi jangan lelah mencari informasi. Kalau ada informasinya boleh juga di DM ke kita, nanti kita kalau misalnya infonya memang relevan, nanti kita up juga, boleh deh gitu, bermanfaat buat teman-teman di daerahnya gitu ya. Itu yang pertama. Dan kedua, untuk kondisi-kondisi seperti komorbiditas atau apa gitu, kuncinya adalah terkontrol. Kuncinya kalau mau divaksinasi adalah kondisinya itu terkontrol. Kalau tidak yakin terkontrol atau tidak, konsultasilah ke dokter sebelum divaksinasi. Atau formulir screeningnya, kuesioner, pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh petugasnya sebelum divaksinasi, jawablah dengan jujur, jangan menutup-nutupi. Sehingga kalau memang ada hal yang bisa menjadi penghalang untuk vaksinasi, ya sudah, nggak apa, kita dicari jalan keluarnya bagaimana gitu. Tapi jangan jawab aja enggak semuanya gitu. Yang penting saya bisa vaksinasi hari ini gitu ya. Gitu. Dan kemudian ikuti jadwal vaksinasi yang sudah ditetapkan. Jadi kalau misalnya sudah terjadwalnya itu adalah vaksinasi keduanya itu 28 hari, jangan kemudian kita bikin jadwal sendiri, ya saya mau 2 bulan aja deh, jangan 28 hari gitu ya. Kemudian ketika kita sudah divaksinasi, kita masih bisa tertular COVID-19, tetapi kunci vaksinasi ini adalah sangat mengurangi gejala berat, apalagi sampai fatal. Jadi faktor risikonya itu jauh lebih kecil daripada manfaatnya. Manfaat dari vaksinasinya ini besar sekali. Jadi dan tadi juga dibahas mengenai pembekuan darah gitu. Risiko pembekuan darah dari vaksinasi ini jauh lebih kecil, 0,000 sekian persen dibandingkan dengan risiko pembekuan darah karena kena COVID itu sendiri, yang bisa mencapai angka mungkin 10-11% gitu ya. Jadi agak lucu gitu kalau kita takut sama yang 0,000 sekian persen, tapi nggak takut sama yang 10% gitu. Oke, nah dari Dr. Dirga mungkin ada kata-kata terakhir sebelum kita tutup sesi malam ini? Ya, teman-teman tetap waspada ya. Jadi COVID pandemi belum selesai, jangan lelah, jangan lupa 3M, saling mengingatkan. Kemudian kalau dapat giliran vaksinasi, segera manfaatkan. Nggak usah nunggu terlalu lama, jangan. Pokoknya kalau Anda nggak divaksinasi sayang banget. Jadi 3M atau sekarang 5M ya, plus vaksinasi itu adalah cara terbaik untuk mengendalikan pandemi pada saat ini. Ya, ayo kita sukseskan. Oke, dengan itu kami ingin menutup sesi malam ini. Terima kasih sekali Dr. Dirga sudah bergabung lagi dengan kami malam ini. Jangan bosan sama kita dan netizen kawal. Sampai kita bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Selamat malam semuanya.